Tadi itu kita lanjut dari view di sini buat ngatur. Nah, ini kalau master view tadi untuk mengatur tampilan dari slide masternya. Kita mau pilih yang mana. Terus kemudian setelahnya ini show. Bisa show dari di sini tuh tampilan ini ya, ada pilihan ini. Nah, ini kita mau tampilkan note-nya ada di bawah ini, catatan ini ya. Misalkan ada tambahan catatan gitu, note, terus kemudian sebelahnya ini yang sini, navigation pane-nya, terus kemudian atas ini yang ini utama gitu, lembar kerja utamanya. Selanjutnya, di sini ada rule, grid line, sama guide. Ini kita bisa checklist atau checklist gitu. Kalau grid line ini tuh jadi nanti ada tampil titik-titik di tengah sini gitu. Ya kan? Nah ini misalkan kita mau ngepasin kotak-kotak gitu sesuai eh, posisinya gitu kita bisa pakai grid line ini. Pilihan gridnya untuk membantu kita meletakkan posisi objeknya. Nah, misalkan posisi tengah gitu kan. Terus ini untuk grid line, nah untuk rule ini bisa checklist, checklist. Untuk rule-nya nih tadi. Untuk rule itu penggarisnya ya teman-teman. Terus kemudian ada guide. Guide ini untuk jadi posisi tengahnya, posisi senternya gitu untuk menampilkan senternya itu bisa kita atur geser kanan kirinya. Kalau kita baru munculnya secara default itu ada di tengah-tengah. Kalau bisa kita geser sama tambahin lagi bisa. Ya, kalau guide di situ hanya dua aja di kanan dan kiri. Nah ini kita bisa atur posisinya misalkan kita mau atur ini supaya sejajar gitu kanan dan kirinya dia. Ini bisa atur menggunakan guide. Oke. Ada ruler, grid line, terus kemudian sama guide. Terus kemudian sebelahnya ini ada menu zoom, jadi ada zoom fit atau sesuai tampilan PowerPoint kita, ada ini zoom out-nya, ini dua kali lipatnya gitu kan. Jadi kalau kita lagi pas ngedit-ngedit ya kita ini zoom fit aja menyesuaikan dengan PowerPoint kita gitu posisinya. Terus kemudian sebelahnya ini ada color, ada ini berwarna, terus kemudian ada grayscale. Grayscale itu berarti dia jadi hitam putih. Ya, ini jadi abu-abu ya grayscale. Bisa black and white gitu buat setting ini. Terus kembali ke warna. Jadi ada di view, grayscale sama black white, dan hitam putih. Kalau kita mau cetak, nggak apa itu, nggak mau cetak warnanya gitu tuh sesuai ini aja. Kita pilih tadi black and white atau kalau grayscale itu buat misalkan kita mau cetak presentasinya untuk yang buta warna gitu tuh kita pilihan pakai grayscale itu. Ini new window, switch window, kayak gitu sih. Ini untuk pengenalan menu-menu yang ada pada Microsoft PowerPoint ya teman-teman. Dari sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Eh, di ini misalkan dari penjelasan yang tadi ada yang kurang jelas, minta jelaskan lagi, boleh bisa disampaikan dari teman-teman. Jadi nanti selanjutnya untuk tugas UASnya kita bikin presentasi terkait tugas akhir yang udah ditulis kemarin ya. Jadi kemarin kan buat versi Word-nya, nah tugas UASnya nanti buat versi PowerPoint-nya untuk presentasi gitu kan. Biasanya kalau kita buat tugas akhir itu kan berarti ada versi
makalahnya, terus kemudian ada versi buat presentasinya. Gitu. Jadi nanti untuk hmm, untuk ini tugasnya berarti kan halaman judul kita duplicate saja, duplicate slide. Ini jangan deh. Kita mau pakai yang judul aja, slide tapi yang titel. Misalkan ini judul tugas akhirnya, jadi share judul tugas akhir, terus nama, terus kemudian nanti slide kedua, bab satu, duluan, duluan, terus kemudian dilanjut duluan, latar belakangnya apa. Nah, tips untuk membuat presentasi itu yang kita tulis di sini adalah poin-poinnya gitu. Jadi misalkan di latar belakang di sini dibahas ada 4 paragraf. Nah, itu kita eh, tuliskan di sini poinnya. Jadi 4 poin aja gitu yang menjelaskan terkait paragraf pertama, terus paragraf kedua, satu kalimat gitu. Jadi nanti 4 paragraf berarti ya 4 poin gitu. Jelaskan begitu, dituliskan begitu. Nah, kemudian nanti kita menjelaskan di saat presentasi gitu. Jadi di PPT-nya nanti difokuskan hanya pada poin-poinnya gitu. Nah, bab satu latar belakang gimana, atau di sini langsung dari latar belakang. Nah, kemudian ini saya coba kasih contoh, saya stop share dulu. Saya coba kasih contoh tugas yang ini ya. Sudah jadi itu nah ini misalkan nih slide judulnya seperti ini, terus kemudian ini latar belakangnya, ini permasalahan yang dibahas tuh apa gitu kan, permasalahannya itu kemudian relevansinya apa. Nah, ini kita tulis poin-poinnya saja gitu, terus kemudian nanti kita jelaskan ketika pas presentasi gitu. Dari latar belakang, terus kemudian dari rumusan masalahnya apa aja, terus kemudian tujuan dari penelitian tujuan dari tugas akhirnya itu apa, terus metodenya, terus nanti ini aja sih dari teman-teman, judul, latar belakang, rumusan masalah, terus tujuan itu aja, terus kemudian eh, manfaat, terus hasil yang diharapkan, terus kemudian kesimpulan gitu aja. Berarti satu slide, dua, tiga, terus kemudian empat, 5 sampai 6 slide lah gitu. Hasil yang diharapkan dan kesimpulan. Tujuan, jadi slide judul, slide latar belakang, rumusan, terus kemudian tujuan, terus kemudian hasil yang diharapkan, terus kemudian kesimpulan. Gitu. Itu untuk tugas UASnya nanti ya teman-teman. Gitu. Oke, saya stop share. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau mau share screen, praktek langsung, mari silakan. Pak mau nanya, Boleh, boleh. yang tadi yang coba lihat yang contohnya tadi Pak, Coba ini Mas, ini boleh. kalau untuk yang nambahin ini tulisan yang di bawah itu gimana Pak? Oh ini, Mini ini. research kayak tadi, kalau yang satunya kan tadi pertama STBA-nya gitu ya Pak. Heeh. Ini tinggal kita copy aja, ada, terus kemudian tambahin, terus kita kecilin sesuai ukurannya.
kayak nambahin sesuai ininya aja. Kayak gitu-gitu Mas. Terus kemudian nanti posisinya kita atur mau taruh kanan atau mau taruh kiri. Di sini kita mau tambahkan logo juga tidak bisa. Tuh. Kemudian nanti kita grouping. Nah, ini setelah kita blok klik kanan terus kemudian group, nah itu kalau digeser-geser dia bareng. Kalau udah kita grouping. Itu Mas, sama tadi ya Mas, Itu Mas nanti Hardi. Nah, biar semuanya beberapa slide biar langsung semuanya bisa nggak? Atau memang manual satu setiap slide nanti bikin, setiap slide nanti bikin gitu. itu bisa dimanualin, bisa juga diotomatis. Kalau otomatis berarti kita atur header footernya misalkan di kita atur sebagai footer ya. Biasanya kalau dia antara di pengatur header footer, kalau enggak ya di ini manual sih Mas, copy paste copy paste. Kan misal di posisi pojok di sini dia posisinya akan sama. Jadi kalau versi manualnya. Terus kalau untuk versi otomatisnya itu kita bikin ini tema dari tema. Jadi kita atur layoutnya, berarti atur dari hmm, atur dari desain. Ter- oh, oh, ada pengaturannya sih Mas di sini antara saya apa itu nggak pernah praktekin kan jadi Berarti lebih baik manual aja ya Pak ya. iya. Lumayan ini sih jarang main. Ini Jarang biasanya jarang eh, kepakai juga ya. eh, kalau untuk opsi lebih banyak sih pakai Canva Mas. Jadi kalau bikin PowerPoint sekarang lebih banyak pilihan tuh pakai Canva aja gitu. Ini pakai PowerPoint. Isinya terbatas temanya. Kalau di Canva, udah pernah pakai Canva belum ya teman-teman semuanya? Udah Belum. tapi nggak Belum pernah terlalu sih. kuat sih, nggak terlalu rinci. Oh, buat ininya. Aku coba tunjukin ya kalau kita mau bikin presentasi di Canva ya. Ini dari sini kita pilih presentation aja, create new. Di sini udah banyak banget pilihannya gitu dan ada template-nya juga. Kita tinggal milih aja yang warna-warnanya atau apa gitu. Animasi juga tersedia komplit gitu. Jadi nanti buat tugas UASnya nggak harus pakai PowerPoint. Teman-teman bisa explore pakai Canva juga nggak masalah.
Ini kayak ini pitch deck ini udah tersedia 15 slide yang sudah kita tinggal edit-edit gitu. Warnanya pun kita bisa sesuaikan, misalkan kita ganti warna biru atau apa gitu kan kita shuffle. Nah, ini pengaturan warnanya kita harus lebih itu. Mungkin besok ya kita pertemuan kedua kita explore lagi fokus untuk Canva ya. Kalau ini kita PowerPoint dulu ya. Baik, Pak. Oke, Eh, Pak. Ya, Pak. ya kalau di sini ini kan Kayaknya lebih enakan pakai Canva ya, Pak. ya Lebih- karena kan lebih modern terus lebih ini sih Canva lebih oke sih kalau sekarang pilihannya. Kalau zaman dulu kan adanya Microsoft PowerPoint gitu. Nah, di sini tuh biasanya udah ada ini kayak di sini logo tuh tinggal dia kita edit gitu. Di sini pun kita juga bisa download dalam bentuk PowerPoint, nah baru kita edit lagi gitu juga bisa. Besok kita praktek langsung pakai Canva ya. Kita untuk saat ini PowerPoint dari Microsoft ini dulu. Microsoft PowerPoint dulu. Jadi gitu untuk tadi. Tapi untuk kayak logo biar ini sih dari sini juga pakainya manual sih Mas, nggak bisa otomatis juga dia bakal ke belakang ikut keganti semua gitu enggak sih? Enggak. Saya juga belum nemuin gimana caranya dia bisa slide satu, slide 2 dan slide 3 itu bisa ikut otomatis terganti gitu misalkan sudah ada gitu saya belum nemuin caranya gimana sih. Kalau kita download template terus kemudian yang bisa diedit itu ada gitu kadang bisa gitu kita edit terus belakang ikut ke edit juga itu ada gitu cuman kalau membuat dari nol yang membuat dari nol tadi kosongan kayak di Microsoft PowerPoint terus kita buat biar dia otomatis sampai kita tambah slide lagi gitu saya belum explore lagi sih gitu Mas. Tinggal copy paste aja ya, Pak. Ya, kalau copy paste udah pasti posisinya juga akan di pojok itu gitu sama. Iya. Lebih enak, lebih cepat itu sih copy paste gitu. Karena kan kita juga nggak akan buat ratusan slide, palingnya 5 slide gitu. Hmm. Boleh Baik, Pak. Terima pertanyaan? kasih, Pak. Ya sama-sama Mas Erwin. Itu pertanyaan dari teman-teman lain. Nah ini nanti kalau pakai Canva pilih yang ini gratis saja. Kalau yang ada begini ini yang pro berbayar. Yang berbayar sebenarnya juga ada yang murah sih. Kita itu yang ini diiklanin di Twitter atau di itu tuh ada yang murah juga. Cuman itu kayak sebulan gitu. Kita join ininya mereka dalam grup. Tapi kalau apa tuh untuk gratis saja Hmm. udah banyak sih opsinya. Hmm. Buatan orang Indonesia nih template-nya. Nah, berbahasa Indonesia. Nah, kalau dia template-template tuh nih pakai Lorem seperti yang kemarin tuh. Jadi biar buat ngisi teks-teks tuh pakainya Lorem. Gitu teman-teman. Oke, sebentar saya stop share dulu. Kembali ke sini. Saya stop keluar. Sensi. Ada berarti 19 yang join ya. Ada dua yang belum join malam ini ya. Total ada berapa orang ya? Boleh teman-teman jika ada pertanyaan lagi disampaikan. Kita masih ada waktu lebih dari masih
Halo. Jadi mungkin bisa mulai dikerjakan ya untuk tugas UASnya buat yang sudah mengerjakan tugas UTS-nya yang Microsoft Word bisa dilanjutkan untuk tugas UASnya PowerPoint untuk poin-poin dari materinya seperti itu tadi. Jadi judul, terus kemudian latar belakang, terus kemudian rumusan masalahnya, terus kemudian hmm, hal yang diharapkan dari tugas sampel itu, terus kesimpulan gitu. Gitu, teman-teman. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan ke-10 pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama, Ya, sama Pak Agung. ya, Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.